Selamat bergabung kembali. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang virtual memory yang harusnya dibahas minggu lalu, cuman karena satu dan lain hal saya baru bisa membuat videonya minggu ini, maka kita coba untuk bahas dan selesaikan chapter 10 virtual memory pada pertemuan kali ini. Nah, mungkin saya akan banyak melompat antara slide dan buku dan website, tapi tidak apa-apa. Saya harap bisa memahaminya dengan lebih baik. Ini adalah tujuan kita di pertemuan kali ini. Mungkin hanya beberapa yang akan saya bahas karena seperti biasa cakupannya sangat luas. Saya mungkin akan membahas poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4. Oke, kita akan ke poin 1. Apa definisi virtual memory dan keuntungannya, benefitnya, gitu ya. Nah, sebagaimana yang ada di buku, chapter objektifnya sama. Kita akan mulai dari yang pertama, definisi virtual memory dan benefitnya seperti apa. Saya akan coba cari di Wikipedia. Oke. Saya memilih menjelaskan dari Wikipedia bahasa Inggris karena yang bahasa Indonesia cenderung terjemahannya sedikit rancu. Kalau kita lihat di bagian kanan ini, virtual memory seperti yang kita ketahui adalah proses yang dipahami oleh pemrogram atau program yang mana data-data yang disimpan itu seakan-akan berurutan, padahal sebenarnya letaknya secara fisik mungkin berbeda tempat. Ada yang di physical memory RAM, ada juga yang di hard disk dalam berupa swap files. Kita sudah bahas swap files minggu lalu. Nah, definisinya adalah, karena kita menjelaskan poin pertama tadi, definisi dan benefits-nya. Oke. Virtual memory adalah intinya menyediakan sebuah abstraksi dari sebuah penyimpanan storage yang ada di sebuah mesin untuk menciptakan ilusi atau tiruan dari memori yang sebenarnya. Gitu. Jadi seperti yang kita tahu, dalam virtual memory dia terlihat seperti memori, padahal ada letaknya yang di storage disk, ada yang di physical memory. Gitu. The primary benefit, keuntungan utamanya adalah bisa memberikan freeing, kelegaan pada memori utamanya, karena dia berbagi shared memory space, sehingga physical memory atau bagian yang bisa dipindahkan ke disk, ke storage, tentunya akan menghemat physical memorinya. Seperti itu. Kalau saya lihat di opsi yang lain, virtual memory di sini keuntungannya berkurangnya input-output yang dibutuhkan. Saya coba cari yang lebih spesifik. Misalnya ini. Keuntungannya, proses I/O menjadi lebih rendah. Yang tadinya dia harus membaca disk menjadi lebih cepat karena prosesnya dipindah ke memori, ya, tapi nggak selalu ya. Karena memang sebenarnya ketika dia mengakses disk juga tetap aja lalu lintas traffic I/O-nya jadi lebih tinggi. Yang kedua, saya sangat setuju. Di physical memorinya akan lebih longgar, lebih leluasa. Misalnya ada program 10 mega, tidak seluruh dari 10 mega ini akan disimpan di logical memory. Bisa jadi yang intinya aja 6 mega gitu ya, dipindah ke ke physical memory maksud saya. Lalu sebagian lagi dipindah ke storage. Itu.
Yang ketiga, meningkatkan respon karena menurunnya beban memori dan I/O. Oke, benar. Lalu bertambahnya jumlah pengguna yang dapat dilayani. Yang maksudnya adalah pengguna ini bukan orang, tetapi program. Karena memorinya tidak penuh, physical memorinya tidak penuh, sehingga bisa banyak program yang berjalan secara bersamaan. Atau kaidah multiprogramming bisa dilakukan dengan lebih baik. Itu. Bagian pertama saya rasa cukup jelas. Lalu kita bagian kedua, yaitu cara kerja atau bagaimana ilustrasi pages dipindahkan ke memori dari storage. Oke. Di bagian ini metode yang digunakan adalah bernama demand paging. Demand paging itu kalau saya lihat di buku, oke, saya bahas dulu ini kembali lagi. Virtual memory selalu urut, lalu dia akan didaftarkan dalam memory map atau pemetaan memori yang akan menjelaskan lokasi-lokasinya di tempat yang terpisah. Itu cara kerja virtual memory. Kita kembali ke paging lagi. Nah, ini dia. Demand paging. Kita akan coba baca ini dulu. Bayangkan sebuah program, executable program, atau exe program, yang akan di-load dari storage ke memori. Ya, opsi terbaiknya, opsi terbaiknya adalah memindahkan seluruh programnya ke physical memory ketika dieksekusi. Tapi kalau kita menggunakan cara seperti itu, ini bagian ini menjelaskan sebenarnya program yang kita jalankan tersebut tidak seluruhnya dibutuhkan untuk proses eksekusi. Misalnya programnya besarnya 100 mega. Lalu kita eksekusi, tidak keseluruhan 100 mega itu akan digunakan dalam proses eksekusi. Mungkin ada sebagian lagi yang bagian pendukungnya yang tidak penting-penting amat dijalankan di awal. Sehingga bagian yang kurang penting tadi sebenarnya bisa dipindahkan ke storage. Nah, strategi tersebutlah disebut dengan demand paging. Demand itu kalau bahasa Indonesianya saya terjemahkan adalah kebutuhan. Jadi, demand paging itu secara sederhana adalah memisahkan antara bagian program yang penting dipindahkan ke physical memory atau RAM, bagian yang tidak begitu digunakan atau demand-nya rendah, itu dipindahkan ke storage atau secondary memory atau hard disk drive atau NVM. NVM itu non-volatile memory. Kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana tahapannya? Basic konsepnya gimana? Nah, ini bagiannya. Kalian pahami grafik ini. Kita bermain dengan 4 bagian ini. Logical memory atau virtual memory adalah page atau bagian halaman dari memori yang secara semu dari sisi program itu terlihat urut. Padahal dia tidak urut. Kenapa dia tidak urut? Karena dalam realitanya di dalam RAM, physical memory ini adalah RAM, dia tidak urut. A, C, F terpisah. Lalu B-nya ada di backing store. Lalu D-nya juga ada di backing store. Seperti itu. Dan diterjemahkan oleh page table. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Misalnya, apakah bit tersebut valid atau invalid, tersedia atau tidak tersedia. Itu diatur di page table. Lalu ketika beberapa bagian komponen yang dirasa tidak bisa dipindah ke storage, maka akan dipindah. Mungkin bagian A, C, dan F ini adalah bagian pentingnya. Lalu B, D, E, dan lain sebagainya di backing store. Lalu bagaimana ketika misalnya bagian B itu mau dipergunakan
Sehingga kita tahu kalau ini CPU ada di sini, CPU kan tidak bisa mengakses storage. Tentunya dia harus dipindahkan ke physical memory dulu. Nah, langkah pemindahannya adalah seperti ini. Kalian boleh baca step-step ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi akan saya simpulkan kira-kira seperti ini. Ini adalah prosesnya. Dimulai dari angka yang nomor 1. Ketika sebuah frame mau digunakan, maka frame tersebut dicek apakah valid di page table. Ketika dia invalid, maka ada trap. Ini I, artinya invalid. Tidak ada di physical memory, kira-kira gitu. Barang yang dicari tidak ada di physical memory, berarti dia ada di storage. Nah, page table akan mengirimkan trap. Setelah trap dikeluarkan ke OS, OS akan melakukan request dan menerangkan bahwa page yang diminta ada di backing store, ada di storage. Nah, kemudian dipindah dari storage ke memori, tapi dipastikan dulu ada frame yang kosong. Ketika frame tersebut dipindah, maka ada instruksi untuk melakukan reset page table. Page table yang tadinya invalid di-refresh ulang dan di-restart instruction load-nya, load M tadi. Instruksi load M di-restart. Ketika page table di-reset, tentunya nanti dia dari tadinya invalid akan menjadi V, jadi valid, dan instruksi load M akan di-restart sehingga file M yang tadinya tidak ada di physical memory sekarang sudah ada. Kira-kira seperti itu penjelasan untuk bagian kedua, bagaimana pages di-load ke memori dengan demand paging. Nah, selanjutnya yang bagian yang sedikit sering keluar di UAS, yaitu adalah page replacement algorithms. Bagaimana algoritma untuk mereplace page pada memori. Oke, itu yang akan kita bahas. Saya akan coba bantu jelaskan dari video YouTube. Oke. Page replacement algorithm in operating system. Kalian boleh juga cari video yang sama terkait ini, karena penjelasan ini sudah sangat umum dan sangat banyak di YouTube. Nah, kita akan pakai yang ini aja. Walaupun ada penjelasannya, nanti kalian boleh jelaskan, boleh lihat lagi. Cuman saya akan gunakan ini sebagai bahan saya menerangkan. Bahasa aslinya bahasa Inggris, mungkin penjelasan saya dan pembuat video tidak akan jauh berbeda, tapi saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Ada 3 algoritma. Yang pertama, FIFO, first in first out, sudah sering banget digunakan dan kalian pasti tahu FIFO. Yang kedua adalah optimal page replacement, dan yang terakhir adalah least recently used. Oke. Kita akan mulai dari FIFO. Diberikan sebuah reference string seperti ini. Reference string itu adalah diibaratkan adalah string ini sebagai data yang ingin diambil, namun tidak tersedia di dalam memori. Nanti akan seperti itu. Oke. Ketika kita punya sebuah ini 3 buah. Oke, contohnya seperti ini. Ketika kita punya 3 buah frame yang dapat memuat dalam satu waktu dan reference string-nya seperti ini, maka tahap pertama adalah kita isi 3 frame tersebut dengan string yang awal.
kita punya tiga frame tadi sudah saya jelaskan, maka di step pertama karena framenya semua tidak berisi apapun, maka 7 masuk ke frame 1, selanjutnya adalah 0 masuk ke frame 2. Ketika kita masukkan dan di dalam frame tidak tersedia angka 7, di awal kan tadi cuman ini tiga frame ini isinya kosong. Maka 7 sebenarnya miss atau tidak kena, tidak hit. Istilahnya miss. Maka karena miss, 7 dimasukkan ke dalam frame. Begitu juga nih di 0 ini. 0 juga sebelumnya kan di sini tidak ada. Maka 0 miss sehingga perlu dimasukkan ke dalam frame. Oke, selanjutnya 1 juga miss, sehingga 1 dimasukkan ke dalam frame. 3 pertama pasti biasanya miss terus ya. Kalau dia memang 3 string yang berbeda. Nah, selanjutnya 2. Tentunya 2 akan miss juga, karena yang ada di dalam frame adalah 701. Nah, harus ada yang kita keluarkan. Siapa yang kita keluarkan lebih dahulu? Yaitu si 7. Kenapa? Karena algoritmanya FIFO. Yang pertama masuk adalah yang pertama dikeluarkan, gitu. Sehingga 7 diganti jadi 2. Tetap miss. Nah, di sini di 0 yang selanjutnya, ini kan 0-nya sudah ada nih di dalam frame. Berarti tidak miss, tetapi hit. Jadi kita tidak perlu input lagi. Berarti udah 1 yang hit, 4 yang miss, gitu. Oke, kita lanjut ke yang 3. Di 3, karena miss juga, maka 3 perlu dimasukkan. Siapa yang selanjutnya kita keluarkan? Yaitu 0. 0 adalah orang yang paling lama. Di dalam 2, 0, 1, 0 adalah orang yang paling terakhir. Paling pertama masuk. Jadi yang harus kita keluarkan. Selanjutnya 0, ada lagi akan masuk. Maka 0 menempati tempat 1. Lalu ada 4. 4 menempati tempatnya 2. Begitu seterusnya, kalau ada yang hit, kita tidak perlu menulis ulang. Misalnya ini hit ya. 0, 2, 3. 3-nya hit, 2-nya hit. Kena. Gitu. Jadi tidak ada yang perlu dimuat. Lalu ada 1. 1-nya miss, maka kita akan lihat siapa yang paling lama di dalam, dia yang dikeluarin duluan. Kira-kira FIFO, cara kerjanya seperti itu. Sehingga nanti komplitnya seperti ini. Ada 15 page fault atau miss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kali terjadi page fault. Lalu ada pertanyaannya. Ini beda-beda, bervariasi tergantung dari reference stringnya. Tapi ada pernyataan, apakah kalau frame-nya kita tambah jadi 4, page faults-nya akan berkurang? Jawabannya tidak. Karena ada namanya Belady's anomaly. Belady's anomaly itu, kalau kita search di YouTube, nah, di Belady anomaly, tadinya diprediksi kalau frame-nya dijadikan yang tadinya 3 jadi 4, bakal lebih efisien nih. Lebih sedikit miss-nya, lebih sedikit fault-nya. Tapi ternyata, saya simpulkan saja di akhir, ketika ini semua terisi, ternyata fault dengan frame yang 4 itu justru lebih banyak daripada fault dengan frame yang cuma 3. Di sini page fault-nya 9, yang di bawah page fault-nya 10. Nah, kok bisa? Padahal kan logikanya kalau frame-nya semakin banyak, harusnya semakin banyak yang bisa ditampung dan miss-nya akan semakin rendah. Nah, coba aja kalian buktikan sendiri. Apakah dengan frame 3 dan frame 4 mana yang lebih efisien?
Itu namanya anomali Beladi. Oke, saya akan sambung ke algoritma selanjutnya, yaitu optimal algorithm. Untuk optimal algorithm, cara kerjanya adalah sama dengan reference string yang sama. Pasti 3 string awal akan masuk 701. Lalu, ketika 2 masuk, siapa yang harus diganti? Untuk menggantikan untuk 2 supaya bisa masuk, siapa yang harus keluar? Nah, cara optimal page replacement algorithm adalah dengan men-scanning ke depan, kira-kira siapa yang akan selanjutnya masuk. Kalau di sini, maka yang akan menggantikan 2 adalah 7. Kenapa? Karena 0, tadinya kan 701 ya, 0 akan segera dipergunakan, dan 1 akan segera dipergunakan. 7 memang dipergunakan, tapi di belakang. Jadi, dia akan men-scanning seluruh reference string untuk melihat prediksi ke depan, siapa yang akan digunakan. Karena 7 masih belakangan banget, ya udah 7 yang dikeluarin. Nah, sekarang 201. Tentunya setelah ini tidak miss, tapi hit, jadi skip. Nah, selanjutnya di poin 3 akan dilihat 201. Di sini 0 akan digunakan lagi. Lalu 2 akan digunakan. Gitu. Tapi 1 masih lama dipakainya di sini. Sehingga 1 yang dikeluarkan, diganti dengan 3. Selanjutnya 0 yang ini akan hit, jadi tidak perlu ada yang dimuat. Nah, lalu selanjutnya ini 243. Kenapa yang diganti 0? Kenapa nggak 2, kenapa nggak 3? Karena 2 akan segera dipergunakan, 3 juga begitu, sementara 0 setelahnya. Gitu. Jadi, karena 0 yang paling terakhir digunakan antara ketiganya, maka 0 yang dikeluarkan. Begitulah cara kerja optimal page replacement algorithm. Sehingga, dia akan lebih efisien. Miss-nya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jauh lebih efisien dari algoritma yang sebelumnya. Oke, kalau di slide, sama ya. Selanjutnya ada LRU, algorithm. Nah, masih dengan reference string yang sama, LRU algorithm, cara kerjanya tetap 3 frame pertama pasti masuk dulu semua. Lalu untuk menggantikan si nomor 2, adalah lihat yang paling tidak sering digunakan. Gitu ya. Dalam hal ini sebenarnya, karena tiga-tiganya belum pernah digunakan, berarti kita ambil aja yang paling pertama masuk, yaitu si 7. Oke, sekarang 201. Maka di bagian sini pasti akan hit, jadi tidak perlu ditulis. Selanjutnya 3. Kenapa 1 yang dikeluarkan? Kenapa tidak 2? Kenapa tidak 0? Gitu. Karena 0 sudah hit, sudah pernah hit sebelumnya. Jadi 0 dipertahankan. Apa yang terakhir kali hit itu dipertahankan. Gitu ya. Nah, 2 sama 1 posisinya imbang. Sama-sama belum pernah hit. Tapi kan si 1 kan sudah lebih duluan masuk daripada 2, maka si 1 yang dikeluarkan. Jadi 203. Selanjutnya hit lagi. Jadi tidak perlu ditulis. Nah, selanjutnya 403. Kenapa si 2 yang dikeluarkan? Ya karena 2 yang paling lama sudah di dalam, yang paling duluan masuk. 3 kan baru masuk di sini. Sementara kenapa 0 tidak keluar? Karena 0 baru saja hit. Yang baru hit dipertahankan. Selanjutnya 2. Nah, si 0 dipertahankan karena karena sudah sering hit. Lalu 2 dimasukkan menggantikan 3, karena 3 sama 4, 3 duluan masuk gitu ya. Lalu selanjutnya 402, ke kanan 432. Nah, statusnya kan si 0 sudah
dua sequence sebelumnya hitnya. Jadi di sisi ini mereka semua netral. Dan di sisi ini 0 adalah yang pertama kali masuk atau yang paling lama di dalam. Maka 0 sudah waktunya pindah atau keluar. Nah, selanjutnya di bagian 0 ini, kira-kira siapa nih yang harus dipindah? 3 itu baru, 2 itu juga baru masuk di sini, berarti 4. 0 akan menempati bagian paling atas. Selanjutnya, di sebelah kanan ini, selanjutnya siapa yang harus pindah? Oh, tidak ada ya, ini hit ya. Oke, hit. 2 juga hit. Di sini 3 hit, 2 juga hit. Maka di 1 nanti yang pindah adalah 0. Karena 3 sama 2 sama-sama baru hit. Gitu. Lalu 1, 3, 2, ini 2-nya hit lagi. Berarti di sini 0 harus masuk. Karena 1 baru masuk dan 3 sudah lama hitnya dan 2 baru hit, maka 3 yang dipindah, dikeluarkan supaya 0 bisa masuk. Begitu seterusnya. Jadi di sini hitnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara missnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau di slide, LRU better than Vivo, but worse than optimal algorithm. Lebih baik dari Vivo, karena Vivo yang paling buruk, tapi tidak lebih baik dari optimal algorithm. Gitu. Menentukan baik atau buruknya gimana? Lihat aja berapa banyak hit dan berapa banyak miss-nya. Kalau dia hitnya semakin banyak, berarti semakin bagus, semakin baik. Oke, selanjutnya dan yang terakhir terkait working set model. Working set model itu adalah gini, ketika kamu menggunakan Vivo atau algoritma apapun, kamu memulai dengan frame yang kosong gitu. Nah, working set itu memungkinkan kamu punya, kalau frame-nya 3, maka 3 set angka yang memang berpotensi untuk tidak miss. Gitu. Itu yang namanya working set. Jadi ada setnya. Kalau misalnya lihat nih, ini adalah stringnya. Working set untuk bagian ini adalah 3 dan 4, karena 3 dan 4 yang paling banyak digunakan. Yang paling banyak, yang kemungkinannya muncul gitu. Kira-kira seperti itu. Sehingga kalau working setnya terlalu kecil, misalnya working setnya cuma 2 seperti ini, maka tidak bisa mengakomodir secara umum, secara banyak. Begitu juga bermasalah kalau terlalu besar, maka lokalitasnya akan semakin kecil. Jadi dia hanya memuat akan terlalu banyak working set. Yang pastinya kalau working setnya besar, frame-nya juga besar, kemungkinan akan terjadi Belady's anomali akan juga terjadi, dan macam-macam. Demand-nya juga akan semakin besar. Oke. Terkait working set, saya rasa di YouTube boleh kalian lihat pedomannya. Seperti ini. Sebenarnya sama, dia akan mencoba dan menguji apakah miss dan hit. Seperti itu berulang-ulang. Silahkan kalian tonton, saya rasa video saya sudah cukup panjang. Karena kalau lebih dari 30 menit cenderung tidak ditonton videonya. Jadi efisien saja, singkat, dan poin-poinnya dapat. Saya coba akan memberikan tugas dari buku saja. Tugasnya silakan kalian foto, tulis tangan dan foto. Jadi ditulis tangan, lalu difoto, lalu disubmit ke Google Classroom.
Nanti akan saya buat submission-nya. Tugasnya adalah poin 10.3, lalu sepuluh titik 10.9, 10.13, silahkan cari tahu kasus ini. 10.24, dan 10.35. Itu saja, saya ulangi. Yang pertama itu ada 10.3, 10.8, 10.9, 10.13, dan 10.24. Tambahannya, ketentuannya adalah ditulis tangan. Yang kedua, setelah itu difoto dan dibuat dalam bentuk PDF. Berarti kalian satukan foto tersebut bisa menggunakan Microsoft Word misalnya. Lalu nanti file name-nya adalah nim.pdf, dikumpul ke Google Classroom. Deadline-nya adalah hari Senin, tanggal 20 April, pukul 23.59. Saya kira itu. Saya juga akan menggunakan plagiarism check untuk foto-foto tersebut, apakah ada yang sama, karena plagiarism check juga bisa OCR untuk membaca tulisan tangan. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih dan selamat mengerjakan.